pagi, kita senang sekali bertemu lagi ya. Dan saya percaya kalau kita masih bisa mengikuti program sarapan sorgawi ini karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Memasuki minggu yang ke-90 ya Mr. Yonas. Benar 90 berapa? 92 ya. Ini juga rasanya sesuatu yang luar biasa buat Miss Grace karena tidak pernah terbayangkan harus menyampaikan firman Tuhan setiap pagi ya. Karena untuk menyiapkan firman Tuhan Ibu Bapak, anak-anak yang Tuhan sayang, bukan seperti tinggal cari buku apa di Alkitab. Enggak, itu benar-benar harus minta pimpinan dari Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita menikmati juga dengan penuh kesungguhan hati, penuh dengan sukacita, karena itu memang Tuhan secara khusus berikan untuk siswa-siswi SKBB dan juga bagi siapa saja yang ikut mendengarkan mengikuti program sarapan sorgawi ini. Mari kita akan naikkan pujian dulu. Selamat pagi Bapak. Kami ya Tuhan tidak pernah bosan-bosannya kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tanpa kami harus meminta, tanpa kami harus memohon. Setiap pagi Tuhan mampukan kami untuk bangun. Setiap pagi Tuhan mampukan kami untuk menikmati udara pagi yang cerah. Dan setiap malam ketika menjelang malam, Tuhan juga sudah siapkan bulan untuk menerangi malam-malam yang gelap. Dan Tuhan membuat kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Marilah isi penuh piring hati kami. Kami ingin menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Minggu ini masih tetap setiap minggu ada tema, yaitu temanya apa? Pakai bahasa Inggris ya. Who am I? Siapakah saya? Ya, selama 1 minggu ini kita akan belajar, kita akan merefleksikan diri kita. Saya ini kayak yang apa ya? Gitu. Ya. Karakter saya kayak apa ya? Nah, hari pertama di Senin ini judulnya adalah si tukang komplain. Tahu dong tukang komplain ya? Komplain melulu gitu kan ya. Komplain melulu, ini komplain, itu komplain. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya menjadi sukacita. Semua rasanya jelek, semua rasanya bikin jengkel, semua rasanya salah, semua rasanya tidak baik, semua rasanya membuat dia ingin marah, semua rasanya tidak nyaman untuknya. Itulah si tukang komplain. Kita baca yuk Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Saya bacakan ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadinya ceritanya Yesus itu dalam perjalanan, dia tiba di sebuah kampung ya. Lalu
ada seorang yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, silakan mampir. Karena Yesus ini sudah dikenal dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain. Dia sudah sangat dikenal karena apa? Karena perbuatannya yang begitu membawa pertolongan, membawa berkat bagi siapa saja. Kemudian kita lanjut. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi rupanya ketika Yesus mampir di situ, Yesus itu duduk, ya. Zaman dulu tidak pakai sofa, biasanya bangkunya tuh pendek begitu, ya. Dan Yesus duduk, lalu Maria itu duduk di dekat kaki Yesus, ya. Ngapain dia? Itu guntingin kuku? Bukan, ya. Lalu lagi ngapain? Lagi numbuk sambal? Bukan. Oh, lagi ngiris bawang? Enggak, ya. Tapi katanya terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria duduk di kaki Yesus, dia sambil dengerin terus apa yang Yesus katakan. Ya, terus katanya, terus nggak pernah berhenti katanya. Dia terus mendengarkan apa yang menjadi perkataan Yesus. Lalu Yesus bicara, dia dengerin terus. Lalu ayat yang ke-40. Sedangkan Marta yang tadi undang Yesus masuk ke rumahnya, mampir di rumahnya, sibuk sekali melayani. Jadi si Marta ini dia mengundang Yesus. Wah, dia senang banget Yesus mau mampir. Sebab itulah dia sibuk melayani. Ya, melayani itu artinya dia menyiapkan segala sesuatu gitu untuk Tuhan Yesus. Ia mendekati Yesus dan berkata, kemudian karena dia sibuk bukan main, menyiapkan ini dan itu begitu ya, menyiapkan makanan mungkin ya. Lalu Marta ini mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi dibilang Tuhan nih, aduh kayaknya Tuhan cuek banget deh ya. Ini nih saudaraku nih si Maria, suruh dong dia bantuin saya. Saya kan nih lagi sibuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin saya pikir, saya ingat terjemahan lama berkata memasak sesuatu ya. Dia masak, menyediakan untuk Yesus makan begitu. Yesus dengan murid-muridnya enggak sedikit loh ya. Yesus satu orang, muridnya 12, minimal 13 orang. Mungkin juga ada orang kampung yang ikut-ikut masuk ke situ, tetangga-tetangganya. Jadi minimal dia 13 orang tamu, lalu dengan dia berdua ya udah 15, paling sedikit 15. Dia harus menyiapkan makanan untuk 15 orang secara mendadak karena tidak dikasih tahu dulu. Dan Marta ini mulai komplain. Ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, siswa-siswi SKBB dan seluruh anggota keluarga dan siapapun yang ikut mendengarkan. Kisah ini bukan kita dongeng, tapi ini adalah kisah sejarah yang pernah terjadi di kampung itu. Yang pernah terjadi di situ. Kita sudah sangat sering kali mendengar. Dan kita akan menjadi biasalah itu. Tapi hari ini kita mau belajar. Ya. Marta mengundang Yesus ke rumahnya. Tetapi dia mengundang Yesus, lalu dia menyambut Yesus. Dia membuat segala sesuatu masakan untuk Yesus dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang bersama dengan Yesus. Dia siapkan makanan. Ya. Akhirnya dia kelelahan sendiri. Dia kebingungan sendiri karena begitu banyak yang harus dia siapkan secara mendadak. Tetapi si Maria, saudara perempuannya, ya, cuma duduk melongok ngedengerin Yesus ngomong. Oleh sebab itulah Marta komplain. Kita baca lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Terus bilang, Marta, Marta,
Kamu tuh khawatir, kamu tuh bikin diri kamu capek sendiri. Justru Maria itu justru menikmati apa yang baik. Kenapa sih Yesus ngomong begitu? Apakah Yesus lebih sayang kepada Maria? Maria lebih cantik? Tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau sampai ada yang bicara itu namanya sesat, ya, palsu itu. Ya. Alkitab tidak mencatat mengapa Yesus seolah-olah membela Maria. Bukan karena cantik, bukan karena apapun, tetapi kita mau dengar perkataan. Ya. Waktu Yesus masuk ke dalam rumah itu, seperti biasa dimanapun Yesus hadir, dia selalu ingin mengajar. Dia tidak minta makan, ya. Dia tidak minta uang kolektor, dia tidak minta sumbangan, tidak pernah masuk ke rumah-rumah minta sumbangan. Dimanapun ketika dia berkumpul, dia datang, orang berkumpul, orang banyak. Bahkan kita pernah dengar, justru dia memberi makan ribuan orang. Orang laki aja 5.000 katanya. Ya, dia membuat mujizat. Di mana Yesus hadir, dia selalu ingin membuat mujizat. Dan ketika Marta mengundang ke rumahnya, Yesus senang sekali. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mengundang dia masuk di dalam hidupnya, di dalam rumah kehidupannya. Tetapi kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita dan hidupmu, sama seperti dia hadir di rumahnya Marta, dia bukan mau minta makan, tetapi dia ingin berbicara. Dia ingin menyampaikan kasihnya. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang memberikan hidup yang kekal. Dia mau memberikan damai sejahtera, bukan hal-hal yang membuat engkau dan saya menjadi susah. Oleh sebab itulah dia bilang, Marta, Marta, kamu sibuk, khawatir segala hal. Ya, kamu bikin susah dirimu sendiri. Aku tidak minta makan, aku datang justru ingin memberkati kamu. Tetapi Maria mengerti. Dia tahu, setiap orang kalau bertemu dengan Yesus itu ingin mendengar ajarannya, ingin mendengar perkataannya, ingin mendengar firman-Nya. Sebab itulah Maria buru-buru tidak bergeser dari tempatnya, terus mendengarkan perkataan Yesus. Sebab itulah Yesus berkata, Maria sudah mendapat apa yang terbaik. Dia memilih yang terbaik. Anak-anak yang Tuhan sayang, berapa lama engkau telah mengundang Yesus masuk di dalam hidupmu? Dan adakah engkau mau mendengarkan suaranya? Atau engkau ingin Yesus hanya mendengar komplainan, Tuhan saya perlu ini, aduh Tuhan HP kurang, aduh Tuhan kuota, aduh ini begini, aduh begitu. Aduh Tuhan kakakku begini, aduh Tuhan si Meling begini, aduh Tuhan si Butet begini, aduh Tuhan si Noni begini, aduh Tuhan si Ucok begini, aduh Tuhan si siapa ya, si Ayung begini. Nah ya, aduh Tuhan semuanya, aduh. Punya nggak waktu untuk duduk di kaki Tuhan hanya mendengar apa sih yang Tuhan ingin bicarakan? Jangan kita menjadi Marta yang seolah-olah Yesus itu hanya tempat kita untuk komplain. Ya, kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah izinkan dia bicara. Kita tidak pernah mau mendengar perkataan. Itulah sebabnya Marta itu menjadi penuh dengan kekhawatiran dan hidupnya menjadi susah sendiri. Saya mau bilang, kalau kamu tidak mendengarkan, tidak membiarkan firman Tuhan penuh dalam hidupmu, engkau hanya kadang-kadang mendengarkan perkataan Tuhan, tidak terus mendengar perkataan Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran, hidupmu akan susah sendiri. Itu saya sudah alami. Ya, saya pernah saksikan ketika COVID ini mulai masuk di Jakarta, masuk di Indonesia. Aduh, setiap dari temen japri lewat WhatsApp, dari grup sana grup sini, semua
tentang WhatsApp, cara cuci tangan ini begini, kalau begini seperti, aduh rasanya saya lupa dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Ya, oleh sebab itu Tuhan tegur. Sejak itulah saya mulai bertobat. Saya mau lebih mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan dan saya pegang, sehingga saya tidak lagi hidup ketakutan. Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun engkau berada, mari belajar untuk mendengar perkataan Tuhan, bukan hanya untuk komplain kepada Tuhan. Sebab Tuhan kalau datang dalam hidupku dan hidup saya, gak usah kita komplain, dia pasti melakukan sesuatu hal yang luar biasa, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena dia tidak pernah merancangkan yang buruk, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia hadir sejahtera dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita akan menaikkan satu pujian, Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan yang kamu dan saya alami. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Itulah sebabnya dia sangat senang ketika kita mau dia hadir dalam hidup kita, karena dia peduli. Kita gak usah komplain, dia tahu segalanya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita tundukkan kepala. Katakan, Tuhan, saya tidak mau jadi tukang komplain. Banyak persoalan dalam hidupku, banyak persoalan, banyak perkara yang saya tuh gak ngerti bagaimana persoalan itu bisa selesai. Saya gak ngerti kenapa saya harus alami persoalan ini dalam hidup saya. Tuhan, saya mau belajar. Saya mau belajar tidak komplain, tetapi saya mau belajar mengucap syukur. Yang ku simpan dalam hati. Mari kita mau simpan. Apa yang kita simpan dalam hati? Bukan komplain, tetapi kita mau simpan perkataan Tuhan. Kita tidak mau menjadi seorang yang suka bersungut-sungut, melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, ngedumel. Tinggalkan itu. Kerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Karena Allah peduli. Allah tahu kau capek, Allah tahu kau lelah, Allah tahu ketika kakimu sudah lemes, Allah tahu, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tidak akan biarkan kita bergumul sendiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita renungkan pujian ini, renungkan hidupmu penuh dengan komplain gak? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti, ya Tuhan. Harus terjadi di dalam kehidupan. Perkara yang ku simpan dalam hati. Mari jangan simpan sembarangan di dalam hatimu. Kita mau simpan perkataan Tuhan. Oh, tidak ada satu perkara pun yang boleh kita hadapi tanpa Allah peduli. Mari sama-sama semuanya di rumah ikut naikkan pujian ini. Tutup mata, engkau tidak akan lipat tangan, engkau tidak akan tutup telinga melihat apapun yang boleh kami alami dalam hidup kami. Ampuni kalau kami selama ini bersungut-sungut,
Kami ngomel karena HP cuma satu dan kami harus belajar bergantian dengan Tuhan. Seharusnya kami berdoa, berseru, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena meskipun HP satu kami bisa bergantian memakainya. Dan kami boleh mengikuti pelajaran di sekolah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena Tuhan memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu peduli. Kami mau buang segala hati kami yang jengkel. Berikan kami hati yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah lidah bibir kami selalu menaikkan ucapan syukur, bukan bersungut-sungut, bukan komplain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku Tuhan sebagai hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anak-anak yang membutuhkan perangkat handphone, perangkat laptop, membutuhkan kuota supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dengan lancar. Tuhan berkati, karena hamba percaya Engkau sanggup melakukan, mengadakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkau adalah pembuat mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jangan pernah lupa untuk selalu mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Sebab Tuhan hadir di rumah hidupmu dan Dia mau memberikan pertolongan. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok. Bye.